Cek cek. Halo, tes tes. Halo, tes tes.
Oke, halo. Aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Kak Fariska Amalia selaku Ketua Agam Project Statistik, narasumber, panitia, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia. Selamat pagi. Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat ya hari ini. Selamat datang di webinar Bincang Seru Project Statistik yang bertema Data Crawling untuk Karya Tulis dan Penelitian. Sebuah webinar yang pastinya seru, informatif, dan penuh wawasan seputar dunia statistik. Yuk, boleh dong kasih emoji tepuk tangan dulu. Oke, perkenalkan, saya Anggumi Zwanugra selaku Master of Ceremony acara pagi hari ini. Dan pastinya saya nggak sendiri, akan ditemani oleh narasumber yang luar biasa dan tentunya sudah sangat ahli di bidangnya. Sebelum kita memulai acara, izinkan saya untuk membacakan tata tertib selama webinar berlangsung. Yang pertama, seluruh peserta webinar dimohon untuk merename dengan format peserta underscore nama lengkap. Yang kedua, peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama sesi webinar kecuali saat diminta berbicara. Yang ketiga, gunakan fitur raise hand atau kolom chat untuk bertanya atau memberikan komentar selama sesi tanya jawab. Yang keempat, hindari melakukan tindakan yang mengganggu seperti mengobrol di latar belakang atau menggunakan perangkat yang mengeluarkan suara keras. Yang kelima, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika mengajukan pertanyaan. Lalu yang keenam, pastikan koneksi teman-teman stabil dan perangkat teman-teman bisa digunakan untuk mengikuti webinar kali ini. Dan yang ketujuh, ikuti petunjuk dari MC untuk menjaga kelancaran acara. Dan yang terakhir, setelah sesi berakhir, jangan ragu untuk memberikan umpan balik atau evaluasi tentang ya. Baiklah, untuk membuka acara ini, marilah kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita mulai acara kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Bela Negara. Para hadirin dimohon untuk duduk tegap dan mendengarkan lagu dengan hikmat.
Terima kasih. Langsung saja dengarkan sambutannya akan disampaikan oleh Ketua Agen Pojok Statistik UPM Veteran Jawa Timur, Kak Fariska Amalia. Padanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak Anggun atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terdengar jelas? Sudah terdengar jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wiryawardaya SEMSC selaku Koordinator Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur. Yang saya hormati Ibu Rahma Nuryanti SSIMA selaku Koordinator Pojok Statistik UPN dari BPS Jawa Timur. Yang saya hormati Bapak Joko Ade Nursiono SST selaku pemateri webinar hari ini, dan tentunya yang saya banggakan, panitia dan peserta webinar yang hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya kita dapat bergabung dalam via online untuk webinar Bispota, Bincang Seru Pojok Statistik dengan tema atau topik data crawling untuk karya tulis dan penelitian. Sahabat data, Bispota merupakan salah satu program kerja dari Divisi Metodologi Data Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur, yakni webinar yang secara khusus membahas seputar statistik. Pada periode 2024 kemarin, Bispota telah sukses dilaksanakan sebanyak 3 kali, dan pada kesempatan kali ini adalah pelaksanaan Bispota 1 pada periode 2025, yang nantinya akan membahas dasar data crawling untuk karya tulis dan penelitian, yang mungkin nantinya akan berkaitan dengan topik Bispota kedua, ketiga, dan seterusnya. Harapannya, dengan adanya Bispota ini, dapat menambah insight baru bagi sahabat data terkait data statistik yang dapat diimplementasikan dalam penulisan penelitian dan karya tulis, sehingga dapat memberikan manfaat bagi sivitas akademik maupun bagi masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya selaku Ketua Agen Pojok Statistik UPN Veteran Jawa Timur mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Baik, terima kasih kepada Kak Fariska atas sambutan yang telah disampaikan. Baik teman-teman semuanya, kini saatnya yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba. Kita akan masuk ke sesi penyampaian materi dari Bispota hari ini yang mengenai Halo Pak ST. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau tanya dulu nih, siapa yang udah mampir ke website Halo PST? Yang belum, tenang. Setelah sesi ini, dijamin kamu bakal langsung pengen buka website dan explore sendiri. Langsung saja, mari kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Hizbul Watoni selaku Pranata Komputer Ahli Pratama BPS Provinsi Jawa Timur. Kepadanya kami persilahkan menyampaikan materi. Baik, terima kasih Kak Anggun atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, dan saya banggakan para peserta Bispota ya, Bispota dari Pojok Statistik ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya Hizbul Watoni dari tim diseminasi dan Humas dan Pojok Statistik BPS Jawa Timur ingin menyampaikan sebuah materi ya terkait aplikasi atau inovasi layanan dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur. Izin share screen ya Kak. Pak, Apakah sudah terlihat? baik, tidak terlihat. Sudah ya, oke baik. Sebelumnya, eh, perkenalkan nama saya Isbul Watoni, saya dari tim Diseminasi Humas dan Pojok Statistik BPS Provinsi Jawa Timur ya. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah main ke kantor BPS Provinsi Jawa Timur, terutama di bagian pelayanan ya. Nah itu saya salah satunya
anggota tim dari tim pelayanan atau tim diseminasi. Itu diseminasi itu apa sih? Yaitu tim yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyampaikan produk-produk dari BPS. Produk dari BPS itu kan utamanya adalah data gitu ya. Oke. Nah, sebelum lanjut ke materi, saya ingin tanya sesuatu. Nah, kira-kira dari teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, di weekend ini, kabarnya gimana sih kabarnya dari teman-teman sekalian? Boleh ditulis di kolom chat ya. Nanti saya lihat nih, gimana. Apakah lagi sedih, apa lagi biasa-biasa aja, atau lagi happy banget gitu ya. Mungkin eh, lagi long weekend, bisa pulang kampung gitu ya. Nah, bisa ditulis di kolom chat. Oh, happy banget, dua-duanya happy banget. Ada Kak Anggun, Esther, Siti Putri, happy banget. Abida, Asya, wah, luar biasa ya, happy banget. Oh, ada yang lagi sedih nih, Abdul Rozak. Semoga apapun masalahnya bisa segera diatasi ya, Kak ya. Oke, lanjut. Em, saya pengen tahu teman-teman yang hadir di sini nih lagi jalan semester berapa gitu ya. Apakah masih adaptasi, masih di semester 1, 2 mungkin? Atau udah pusing ya, udah mulai mengikuti ritme kampus, mulai semester 3 atau 4 mulai sibuk nugas, atau mulai 5, 6 yang udah cukup dibilang senior gitu ya. Tapi mulai kebayang ya skripsinya, waduh nanti mau bikin apa gitu ya. Atau senior yang banget ya, semester 7 plus plus yang mungkin eh, waktunya banyak kesita untuk mengerjakan penelitian skripsi. Semester 4 ada, semester 2 ya. Oh, masih tahun pertama kedua ya kebanyakan ya. Oke. Oke, jadi apapun kondisi kalian semester berapa, semoga kuliahnya lancar semua ya. Terus terakhir, kedua terakhir. Di sini siapa yang memakai AI buat ngerjain tugas kampus atau kuliah? Apakah tidak ada atau sering atau pernah sesekali atau sering banget? Bisa tulis di kolom chat nih. Apakah ada teman-teman yang hadir di Bispota kali ini yang sering menggunakan AI? Gitu ya. Iya, ini ada Anggun Miswa Anugrah ya. Oh, Kak Anggun MC tadi pernah ya. Kayaknya sekarang mulai ini ya teman-teman, kemajuan teknologi ini salah satunya di bidang AI di 2 tahun terakhir ya sangat pesat sekali perkembangannya, terutama pemanfaatannya ya, mulai dari sektor bisnis sampai hal-hal yang remeh gitu ya. Oke. Oh, ada temanku Kak tapi aku enggak. Oh, siap-siap Abdul Razak nih. Nah, terus aku pengen tahu nih teman-teman yang pakai ChatGPT atau Gemini atau apapun itu, kira-kira kalau pakai AI bisa tulis ya di kolom chat ya. Yang pernah-pernah tadi tugas kuliah aja kah atau buat yang lain juga? Oh, buat curhat. Oke, curhat. Emang bagus ya kalau di ChatGPT itu tuh kalau misalnya kita curhat tentang sesuatu tuh dia nggak menghakimi gitu ya, nggak menghakimi, terus serasa punya sahabat gitu ya, konsultan pribadi. Oh, ada juga nih Siti Putri Nur Hasanah membuat caption sosial media ya. Oke, ya itu bisa juga kita bisa ngeprom ya, ngeprom buatkan saya caption misalnya tentang hari lahir Pancasila nih besok nih 1 Juni misalnya gitu ya. Itu dengan mudahnya dia bisa em, membuat atau mengenerate sesuai apa yang kita
pengenkan ya. Oke, jadi teman-teman, saya rasa terutama di mahasiswa ya, penggunaan AI ini sudah sangat harusnya bisa dimanfaatkan ya, harus dimanfaatkan malah, karena itu sangat memudahkan kita dalam mengerjakan tugas sehari-hari ya, terutama tugas kampus. Dan ini juga sesuai dengan arahan Wapres kita ya. Nah, Mas Gibran, Mas Gibran tuh pernah bilang ya, manusia yang tidak pakai AI akan kalah dengan manusia yang pakai AI. Nah, ini terbukti ya, maksudnya dengan penggunaan AI ini kita bisa melakukan tugas itu lebih efektif, cepat, tapi apakah itu sudah tepat sesuai dengan konteks? Nah, itu kita perlu kaji lagi. Jangan sampai kita hanya kopas aja dari ChatGPT misalnya gitu, kemudian kita paste gitu ya ke apa jawaban atau di mana gitu mentah-mentah. Padahal penggunaan AI yang bijak itu kita harus mengkurasi ya, menilai dan menyesuaikan kembali sehingga jawaban yang kita berikan atau solusi yang kita dapatkan itu sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau sesuai konteks gitu ya. Oke teman-teman, jadi ini pengantar dari saya. Nah, ini masuk ke materi utama ya. Kenalan yuk sama Halo PST, yaitu inovasi layanan digital BPS Jawa Timur yang menyediakan AIDA ya, AI Data Assistant. Jadi AIDA ini apa ya? AIDA ini merupakan fitur unggulan dari Halo PST, teman-teman. Jadi AIDA ini merupakan fusion ya. Fusion ini kalau teman-teman nonton Dragon Ball ya, itu tuh ada tuh fusion, jadi penggabungan jurus gitu ya. Jadi AIDA ini merupakan AI, kita memakai model Google Gemini gitu ya, atau Gemini gitu ya. Tapi kita training dengan menggunakan data-data dari BPS gitu ya. Jadi kita punya mesin artificial intelligence, kecerdasan buatan, punya Google, kita kasih pengetahuan-pengetahuan tentang data statistik, khususnya statistik Jawa Timur, gitu. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu, terutama tentang data-data di Jawa Timur, dia bisa memberikan jawaban yang lebih apa namanya sesuai konteks atau sesuai dengan fakta atau data yang BPS miliki ya. Jadi BPS ini kan merupakan instansi pemerintah yang memiliki tugas menyediakan data-data dasar ya, mulai dari pendidikan, kemiskinan, ketenagakerjaan, ekonomi, inflasi. Nah, kita itu gabungkan data-data BPS itu menggunakan AI, Google Gemini itu. Nah, ini saya punya contoh nih ya. Ini screen record dari tampilan AIDA. Nah, jadi tampilannya seperti ChatGPT teman-teman. Nah, ini misalnya kita ketik halo, dia akan jawab. Nah, misalnya gini ya. Terus saya nge-prompt berikan saya data kemiskinan Jawa Timur 5 tahun terakhir gitu ya. Nah, dia akan bales apa namanya jawabannya tuh sangat lengkap ya. Dia akan ngasih link-link yang terkait dengan kemiskinan, nggak cuma di Jawa Timur aja, bahkan menyediakan sampai level kabupaten kota. Kemudian bisa memberikan insight kira-kira kalau memakai data kemiskinan ini kita bisa mempertimbangkan topik penelitian apa aja ya. Cocok nih sama teman-teman mahasiswa yang mulai mikir ya, oh nanti aku bikin skripsinya apa. Nah, ini bisa. Jadi kebanyakan mahasiswa, terutama pengguna layanan kami di BPS itu mayoritas adalah dari sektor pemerintahan untuk evaluasi pembangunan ya, monitoring dan juga perencanaan. Dan yang kedua itu mahasiswa. Karena mahasiswa ini membutuhkan data-data yang digunakan untuk topik penelitian ya, misalnya skripsi gitu. Terus disediakan juga nih, misalnya teman-teman memakai software pengolah data misalnya Python gitu ya. Nanti kan habis ini juga belajar crawling data ya sama Mas Joko ya. Nah itu juga bisa dikasih tahu nih, kira-kira sintaksnya kayak mana gitu. Terus kita juga bisa menanyakan lebih spesifik lagi nih. Misalnya saya di sini
aku pengen meneliti lokus Jawa Timur aja, kemudian berikan saya insight untuk topik skripsi saya gitu, terutama mengenai kemiskinan. Nah, ini disediakan juga nih banyak banget gitu ya. Mulai dari misalnya kita mau meneliti sebuah disparitas gitu, kemiskinan, fenomena, perbedaan signifikan antara kemiskinan wilayah kota, pedesaan misalnya gitu. Kemudian disediakan interpretasinya, topiknya apa gitu. Analisis spasial dan faktor-faktor mempengaruhi disparitas kemiskinan gitu. Terus misalnya tentang kita mau bahas efektivitas program eh, pembangunan dari pemerintah gitu ya. Itu bisa mengevaluasi efektivitas program tertentu misalnya PKH gitu ya terhadap laju kemiskinan atau kesejahteraan di Jawa Timur. Kemudian ada kerentanan kelompok rentan miskin, kemudian pengaruh sektor informasi mungkin, dan juga bencana alam dan sebagainya. Jadi di sini kita bisa mulai, oh iya ternyata kemiskinan itu sangat luas ya. Kita bisa memakai variabel-variabel di luar kemiskinan untuk kita jadikan penelitian. Kira-kira seberapa sih atau bagaimana pengaruhnya terhadap kemiskinan Jawa Timur. Itu baru kemiskinan aja teman-teman ya. Di BPS tuh banyak banget ada PDRB, inflasi, pengangguran, kemudian tenaga kerja, kependudukan dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kurang lebih kita memiliki fitur AIDA di Halo PST itu penggunaannya seperti ini. Nanti kalau mau nyoba bisa ya di halopst.web.bps.go.id. Nah, selain Ning AIDA tadi, sebenarnya di Halo PST ini memiliki tiga fitur utama ya. Eh, Sebenarnya dua fitur utama, satu ini tambahan karena kita memasukkan fitur baca publikasi BPS yang mana bisa diakses di sebenarnya di jatim jatim.bps.go.id itu ya. Tapi kita masukkan di situ supaya teman-teman yang masuk ini kayak nggak usah kemana-mana lagi itu, cuma di Halo PST aja. Jadi nggak perlu riwa-riwi kemana gitu ya. Terus selain Ning Aida, sebenarnya kita juga punya namanya konsultasi dengan ahli BPS gitu ya. Nah, konsultasi di sini yang bagian kiri ini yang warna biru itu konsepnya kita mengadopsi dengan Halodoc ya. Kalau teman-teman pernah menggunakan aplikasi atau pernah tahu Halodoc itu apa, jadi kita itu sakit, nih, misalnya kita sakit, terus kita nggak bisa pergi kemana-mana, mungkin karena tidak ada yang mengantar, mungkin apa namanya sulit gitu ya, jauh dari apa fasilitas kesehatan, kita bisa konsultasi dengan dokter secara online gitu ya. Nah ini sama, jadi kalau kita lagi membutuhkan data gitu ya, aku punya data atau punya sebuah topik skripsi yang menggunakan data BPS, tapi kurang tahu ini bagaimana sih cara cara menggunakan data ini dengan baik dan benar, kemudian konsep definisi yang dimaksud di sini apa, atau bahkan kita mau nyari tahu gitu ya. Kemarin tuh dari teman-teman di luar Jatim juga banyak menggunakan Halo PST ini untuk konsultasi dengan kita, ada pihak konsultannya ya, sesuai dengan topik misalnya kemiskinan, ketenagakerjaan. Jadi karena nggak bisa datang ke kantor karena wilayahnya jauh, itu bisa reservasi online jam berapa, hari apa, nanti kita meeting. Meetingnya bebas, mau berapa lama gitu ya, dan juga gratis teman-teman. Nah ini sangat membantu, saya rasa kalau dulu saya waktu mahasiswa ada fitur ini, nah saya pasti pakai ini nih. Karena eh, penelitian skripsi itu pasti butuh data ya. Dan kalau misalnya dosen pembimbing atau penguji kalian, oh ini datanya dari mana? Dari BPS, wah itu pasti sudah auto approve ya. Karena secara metodologi, secara konsep definisi, BPS itu udah jelas lah, nggak usah didebatkan gimana gitu. Terus kenapa sih teman-teman harus pakai Halo PST ya? Yang pertama tentunya nggak ribet ya. Jadi teman-teman nggak perlu ngisi form ribet, tinggal di mana, nomor HP di mana dan alamatnya dan sebagainya. Nggak usah. Kita tinggal login pakai akun Google aja. One tap login udah selesai. Bisa menggunakan semua fitur di Halo PST. Yang kedua adalah murah ya. Murah di sini dari sisi biaya. Jadi kalau meeting ya pasti perlu pakai data ya. Jadi di sini nggak bilang gratis, tapi adalah sedikit yang dikeluarkan untuk kita konsultasi.
Kalau AIDA itu juga gratis 24 jam non-stop ya, nggak usah. Misalnya malam-malam suntuk, buntu mau mikir apa, chat aja lo AIDA itu, Neng AIDA itu juga bisa. Yang ketiga, datanya valid ya, sumber-sumber data yang kita training ke AIDA itu merupakan data-data BPS yang sudah resmi, yang bisa digunakan gitu ya. Dan juga canggih ya, karena menggunakan teknologi AI gitu ya. Oke, terus gimana gitu Pak cara akses Halo PST ya, Halo PST di BPS Jawa Timur. Nah, teman-teman bisa nih akses di linknya halopst.web.bps.go.id gitu ya. Atau teman-teman bisa lagi pegang laptop atau tab nih bisa scan dengan smartphone-nya barcode yang ada di situ. Nanti diarahkan langsung ke websitenya juga. Nah, sejak sampai dengan saat ini teman-teman untuk konsultasi online tadi udah ada 700 lebih nih. Selama 2 tahun kita sudah membangun aplikasi ini, sudah ada 700-an konsultasi yang terdaftar gitu ya. Mulai dari eh, mahasiswa, dosen, kemudian juga dari pihak swasta, baik di Jawa Timur, kemudian di daerah-daerah kabupaten kota di Jawa Timur. Bahkan ada yang di luar negeri juga pernah, kemudian di luar Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja itu juga ada. Dan setiap penggunaan konsultasi kita selalu meminta feedback ya, layanan dalam upaya perbaikan ya. Karena BPS ini kan sebenarnya kan public service ya, kita harus berorientasi dengan kepuasan dari konsumen atau pengguna layanan kita. Jadi alhamdulillahnya sejauh ini kalau kita analisis kritik saran yang diberikan, kemudian kita sajikan dalam bentuk word cloud, yang paling banyak sering disampaikan adalah membantu ya. Kemudian terima kasih, pelayanan, mudah, ramah, eh, apa ini menjelaskan, informatif dan sebagainya. Sayang sekali kalau teman-teman di sini juga nggak ikut ya, nggak ikut mencoba fitur dari Halo PST yang kita punya. Oke, jadi itu aja teman-teman, mungkin promosi ya, promosi sedikit dari kami di tim BPS Provinsi Jawa Timur. Kami senang sekali kalau misalnya dari masyarakat tentunya sudah melek data ya, melek data sehingga mulai dari perencanaan sampai evaluasi itu berdasarkan data itu sudah sangat membanggakan bagi kami ya, terutama orang-orang yang mencari data ya, mulai dari survei turun ke masyarakat-masyarakat. Kalau produk kita dipakai itu, wah itu rasanya sangat bangga gitu ya, senang. Terutama sekarang ini kan mulai sulit ya mencari informasi yang valid gitu ya. Nah ini kecerdasan atau kedewasaan kita menggunakan data ini sangat dibutuhkan, terutama menghadapi kondisi masyarakat yang sekarang gitu. Mungkin itu aja Kak Anggun yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hizbu atas materi yang telah disampaikan. Luar biasa ya sekali materinya teman-teman barusan. Boleh dong kita kasih reaksi emoji tepuk tangan untuk narasumber kita. Oke, gimana nih teman-teman? Kayaknya masih pada semangatnya. Ini saatnya kita berkenalan dengan narasumber kedua hari ini. Kira-kira siapa ya? Yaitu Bapak Joko Ade Nursiono atau akrab dipanggil Pak Jojo. Beliau berasal dari Sidoarjo, merupakan alumni D4 Statistik Ekonomi dari SIS, dan saat ini menjabat sebagai PO Komunitas Belajar. Fun fact nih teman-teman, kalau misalnya Pak Jojo ini bukan cuma jago statistik, tapi juga penulis yang super
produktif yang telah menulis 19 judul termasuk 13 buku statistik dan 6 buku matematika. Dan nggak main-main juga nih, beberapa judul bukunya populer di kalangan mahasiswa dan praktisi statistik seperti Gambit Data, Kalkulus Lanjut, sampai ngedet dalam matematika. Wah, menarik banget ya. Kalau teman-teman lihat di layar, itu semua adalah karya aslinya beliau. Keren banget ya, baik banget. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan menarik dari narasumber kita. Kepada Bapak Joko Ade Nursiono, kami persilahkan. Tes, apakah suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar, Pak. Iya. Terima kasih atas kesempatan dari Mbak Agun ya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mbak Falista ya, admin Kota Statistik, kemudian ada Mbak Nur Yahma dan Pak William, Pak William. Baik, teman-teman, kali ini saya mencoba untuk sharing ya, sharing bagaimana melakukan data crawling untuk karya tulis ilmiah dan penelitian. Sebelumnya di sini eh, saya punya beberapa fitur tambahan ya, di situ ya ada laman website saya gitu ya. Di situ teman-teman bisa belajar mengenai coding. Kemudian ada alamat LinkedIn saya bagi teman-teman yang mau networking gitu ya, boleh gitu ya. Kita menjalin relasi. Kemudian ada alamat GitHub saya, mungkin nanti teman-teman berkenan atau mau menjalin kerjasama terkait pengembangan ya, pengembangan eh, apa namanya karya bahasa pemrograman gitu, bisa gitu ya. Kemudian ada nama Lpap saya, karena saya berangkat dari background ini ya, penyuka ya, penyuka dan penikmat bahasa R, gitu, bahasa R. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut, next. Ya, sebelum lebih jauh melangkah, untuk kita berkaca dari apa yang disampaikan Mas Yusuf tadi ya, mengenai AI ini. Jadi memang betul bahwa eh, apa yang disampaikan dengan wakil presiden kita, bahwa orang yang memanfaatkan AI itu ke depan akan lebih baik ketimbang orang yang tidak memanfaatkan AI. Dan itu eh, terbukti dari prediksi dari World Economic Forum ya, di mana skill ya, di mana skill yang harus kita punya itu salah satunya adalah kemampuan pemanfaatan AI dan big data. Jadi di situ kita eh, memperoleh informasi bahwa ada 10 eh, kemampuan ya, kemampuan yang ke depan hingga 2030 itu berkembang pesat gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri pemerintah juga menjalankan percepatan pemanfaatan AI di berbagai lintas bidang ya. Jadi untuk Indonesia juga nggak mau kalah nih ke depan. Jadi tidak hanya sebagai pengguna, tetapi juga pengembang. Nantinya dengan adanya kemampuan pemanfaatan AI dan big data itu kita tidak kalah dengan negara-negara yang lain. Baik, next. Untuk lainnya, di sini saya bagi menjadi tiga saja ya. Yang pertama adalah pendahuluan, yang di dalamnya itu kita mengetahui ya apa yang dimaksud dengan data cloning dan bedanya dengan data staging. Kemudian komposisi, bagaimana melakukan data cloning itu kayak apa sih? Kemudian alatnya itu kayak apa? Kalau misalkan bahasa A ya, di sini saya dulu ya, jadi kalau saya berangkat dari pemuka bahasa A ini,
Jadi kita batasi di sini pembahasannya di bahasa pemrograman A. Tapi bila teman-teman punya fitur lain misalkan penyuka Python ya, penyuka berarti itu bisa teman-teman ya, bisa diundang itu dalam aktivitas data cloning atau swiping. Kemudian di implementasi ini saya akan memperlihatkan setidaknya dua lah ya, dua sesuai topik ya yang ditentukan panitia ini ya, menerapkan data cloning untuk karya tulis dan penelitian ya, semacam seperti kasus lah gitu ya. Itu untuk outline-nya. Next. Nah, kita belajar di pendahuluan dulu nih, jadi apa yang dimaksud dengan data cloning. Jadi data cloning itu sebenarnya ya sama ya, kayak kita survei di lapangan gitu, kayak kita sensus di lapangan, kita mengumpulkan data gitu. Cuman dengan adanya sentuhan dari teknologi ya, kita kenal namanya data cloning, ya ini mengumpulkan seluruh objek itu kita peroleh data secara otomatis dari internet gitu ya. Kalau dari internet pastinya di sini kita memerlukan kuota ya, kuota sinyal gitu ya, menggunakan teknologi tertentu. Nah, teknologi tertentu ini pasti ya, kita pakai bahasa pemrograman, pakai coding, bisa pakai R, Python gitu ya, bisa pakai bahasa JavaScript dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, lantas apa bedanya dengan data scraping? Nah, bedanya di mengumpulkan sebagian. Kalau data scraping kita scrap beberapa target saja, tapi kalau data cloning kita ngambil semuanya sekaligus gitu teman. Nah, oke next. Nah, apa saja manfaat dari data cloning ini? Yang pertama tentu bisa efisien dan efektivitas dalam penelitian. Misalkan kalau kita pakai data primer gitu ya, kita kan harus terjun ke lapangan gitu ya. Tapi dengan memanfaatkan teknologi kita tidak harus terjun ke lapangan gitu ya. Mungkin terjun ke lapangan itu dalam rangka untuk validasi saja. Nah, dengan menggunakan data cloning ini kita langsung dapat gitu ya. Dari segi biaya maupun waktu kan lumayan gitu ya. Kemudian tentunya hasil ini itu digunakan untuk memperkaya ragam dan data kita. Misalkan data utama kita pakai datanya BPS gitu ya. Nah, kita nggak anu nih, kita mau memperluas analisis misalkan. Nah, kita manfaatkan data-data dari hasil cloning. Kemudian yang berikutnya bisa menambah depth of research ya. Jadi apa sih keunikan dari riset atau penelitian atau karya tulis ilmiah kita? Nah, di sini kita bisa memanfaatkan hasil dari data cloning untuk menambah depth-nya. Apa sih bedanya dengan riset-riset sebelumnya? Gitu. Apa sih keunggulan dari riset kita? Nah, itu kita bisa menambah dengan teknik data cloning ini atau scraping. Dan yang terakhir tentunya bisa menambah insight. Mungkin kalau pakai data tertentu saja gitu ya, kita bisa bicara seputar itu. Tapi dengan adanya tambahan variabel-variabel lain, hasil dari data cloning, kita bisa ngomong banyak, kita bisa ngomong lebih, kita bisa mengkaitkan antar sektor, lintas sektor gitu ya. Jadi pembahasannya itu semakin dalam dan semakin tajam gitu ya. Itu salah satu beberapa manfaat dari data cloning. Next. Lantas apa saja sih tantangannya ya? Tentu kalau kita terjun ke lapangan yang datang itu ke rumah tangga, perusahaan itu ya sama ya punya tantangan juga. Demikian halnya dengan data cloning sendiri karena dia juga sifatnya itu pakai internet, kemudian data yang diambil itu sangat besar gitu ya. Nah, tantangannya itu yang pertama kompleksitasnya dari preprocessing datanya. Jadi untuk membersihkan data ini yang sangat ini ya menantang ini ya, sangat menantang karena hasil cloning itu tidak hanya bentuknya data angka,
tapi bisa juga bentuknya itu link, bisa juga bentuknya komentar, bisa juga bentuknya video, bisa juga bentuknya itu atau ikonnya itu gambar seperti itu. Kemudian tantangan berikutnya, kendati kita memperoleh data hasil calling, bisa jadi datanya itu sulit untuk diolah karena saking kompleksnya tadi. Nah, ini tantangan berikutnya. Kemudian juga eh, untuk target-target data calling gitu ya, itu juga berpengaruh ketika apa? Ketika struktur dari target penyedia datanya itu berubah. Misalkan kita mau ngambil data komentar di YouTube nih, misalkan ya. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian YouTube melakukan moderasi. YouTube melakukan penambahan fitur sehingga itu mengubah struktur dari eee, objek-objek di dalam halamannya. Nah, maka kita perlu menyusun ulang dan menyesuaikan eee, template untuk melakukan data calling kita. Kemudian tantangan berikutnya tentu karena kita kan otomasi tentu ada beberapa situs yaitu menanam sebuah bot detection ya. Jadi deteksi apakah ya, suatu aktivitas itu eee, tergolong aktivitas manusia atau justru robot gitu ya. Begitu. Misalkan kita mau ngumpulin data setiap jam, setiap apa namanya, hari gitu ya, atau setiap menit, detik gitu ya. Nah itu tentu di beberapa situs ditanam buat detection sama identity. Kemudian ada juga tantangan isu etika. Jadi ada beberapa case gitu ya, di mana kita itu tidak bisa melakukan data calling karena terhambat etika ini gitu ya. Mungkin di situs targetnya itu dia tidak membolehkan teman-teman, tidak membolehkan untuk calling atau scraping gitu. Jadi kita tidak boleh secara apa namanya, secara aturan dan legalitas itu untuk menerapkan data calling ini. Dan ini tuh tantangannya. Yang kedua kualitas teknik aman data calling, yang pertama data calling yang kita peroleh itu hanya untuk karya tulis atau riset gitu ya, atau penelitian gitu ya. Artinya raw data yang kita peroleh itu kita tampilkan dalam bentuk ukuran-ukuran statistik gitu ya, tidak apa namanya, tidak menampilkan apa, data mentah gitu ya, data mentah. Nah itu kita harus memenuhi aspek konfidensialitas. Ketika kita memperoleh data bagian by address misalkan. Nah itu kita aplikasi ukuran-ukuran statistik yang kita peroleh. Kemudian memanfaatkan quantitative robot ya. Misalkan kita mau ngambil data berita terkini ya, berita terkini dari antara news. Maka kita pakai kode etiknya ini ya, quantitative robot ya. Kita tambahin /robots.txt. Di situ kita bakal tahu apakah penyedia situs ini membolehkan kita untuk melakukan data calling atau data scraping. Kemudian ya, yang terakhir itu kita bisa nyari aman nih, kita calling data file, dokumen, atau publikasi yang sudah terpublish di apa namanya ya, di media gitu ya. Misalkan publikasi data dinas apa ya, atau publikasi di Saka ya, Saka Jatim misalkan, atau data dari Saka Jatim. Nah itu kita bisa ambil gitu ya, karena dia open source ini sifatnya ya. Dan bisa dikonsumsi umum. Itu adalah teknik aman untuk data calling. Kemudian next, nah apa teknologi untuk data calling ya, sejauh ini yang pernah saya manfaatkan ya, ada dua ya. Yang pertama adalah bahasa pemrograman R sama bahasa pemrograman Python ya. Nah, untuk kali ini kita bahas untuk bahasa pemrograman R. Jadi bagaimana kita menggunakan R itu untuk melakukan data calling seperti itu. Next. Nah, untuk data calling dengan R sendiri itu ada dua package ya, ada
dua jenis PTS ya. Yang pertama PTS utama ini ya, ini digunakan untuk melakukan data cloning sama scraping. Misalkan HTTP untuk scraping dari situs JSON Live ini untuk file-file yang bentuknya JSON. Kemudian Access ini adalah package pendukung dari HTTP untuk melakukan cloning sama scraping, dan Selenium mirip dengan Selenium di Python ya, untuk melakukan cloning sama scraping juga. Kemudian di tes kita kali ini ya, kita akan menggunakan dua package utama ya. Jadi ada PDF tools sama OSM data. PDF tools ini digunakan untuk melakukan ekstraksi dari file-file PDF ya. Kemudian OSM data kita bisa mengolah data cloning hasil dari penyedia ini ya, penyedia open source ya, OpenStreetMap gitu ya. Sedangkan untuk PTS pendukung ya PTPNGL ya, ini untuk PTS preprocessing data ya, termasuk visualisasi datanya, ada SF ya, kemudian di-deploy, di-display-nya. Nah ini nanti akan mendukung dalam olah datanya ya. Dan yang terakhir ada SPDF, F sama SPDWL. Nah di sini ada kita mengangkat riset atau apa namanya karya tulis ilmiah yang mengangkat pemodelan DWL gitu ya. Jadi geographical written regression gitu ya. Next. Nah, untuk karya tulis ya, kita akan menggunakan data cloning PDF dengan R. Biasanya adalah ada alur atau flowchart ya, flowchart yang biasa kita gunakan. Yang pertama adalah instalasi aplikasi PTS, kemudian deklarasi URL-nya. Karena kita mau mendownload ini, maka kita deklarasikan URL-nya, kemudian kita download otomatis, lalu mengekstraksi PDF-nya pakai PDF tools ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ekstraksi data dengan menggunakan natural language processing atau NLP. Kemudian setelah data cleaning ya, ini ada pertanyaan ini, apakah benar-benar bersih atau tidak ya. Karena data yang kita peroleh dari PDF pun ya, itu belum tentu langsung menjadi data yang terstruktur ya. Data terstruktur itu seperti Excel ya, jadi tertata rapi ya, kolom sama barisnya itu tertata rapi. Nah kalau tidak, kita olah lagi, kita cleaning lagi datanya. Baru ketika sudah, kita bisa melakukan data augmentasi. Misalkan kita mau membuat variabel baru dengan variabel belajar atau aplikasi dan segala macam. Untuk apa? Untuk terakhir adalah data mining alias pemodelan untuk karya ilmiah. Next. Kemudian untuk studi kasus, ya, untuk studi kasus atau penelitiannya, kita bisa menggunakan data point dari OpenStreetMap. Ya. Dia ada namanya OSM data, ya, deteksinya. Instalasi dulu, gitu ya, kemudian kita ekstrak wilayah batas wilayah ya, wilayah yang akan kita apa namanya, kita jadikan basis penelitian, gitu. Kemudian kita lakukan awal cloning datanya dengan menggunakan kata kunci tertentu ya, kata amenity, kemudian kita overlay ya, kita overlay apa namanya hasil datanya sama batas wilayahnya. Overlay ini diperlukan karena apa? Karena terkadang di OpenStreetMap itu dia ada objek-objek tertentu yang di luar batas. Ya. Kalau di luar batas kan kita harus memfilter mas, namanya memfilter sehingga objek-objek yang apa namanya terfilter itu adalah sesuai dengan batas wilayahnya. Kemudian kita olah lebih lanjut untuk divisualisasikan secara spasial. Nah arahnya apa? Arahnya adalah untuk membentuk atau menggali insight serta rekomendasi yang bisa menjadi sebuah kebijakan atau informasi gitu ya. Next. Nah ini adalah salah satu implementasinya teman-teman. Jadi ini sekitar tahun berapa ya? 2000
berdua ya. Nah, itu ini adalah salah satu implementasi data dari hasil crawling, gitu ya. Data dari hasil crawling, di situ kita bisa mengangkat isu-isu terkini ya, dan ini juga bisa sebenarnya teman-teman bisa memperkaya hasilnya gitu, dengan menggunakan data juga gitu ya. Tidak hanya data eh, data ini ya, data setoran gitu ya. Kalau ini kan data setoran, misalkan untuk angka kematian bayi itu kan data setoran, bukan datanya BPS gitu ya. Angka kematian itu juga sama gitu. Mungkin dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Kemudian ini untuk aliran ilmiahnya, kemudian di implementasi yang untuk penelitiannya atau studiesnya next. Nah ini dari open science lab gitu ya. Jadi di sini ada kita mau nyobain seberapa besar sih aksesibilitas fasilitas kesehatan di kota Surabaya gitu ya. Nah di kota Surabaya tuh kalau pakai hasil analisisnya itu berdasarkan aspek kemudahan akses jalan ya. Kalau kita pakai akses jalan saja dengan memperhatikan posisi ya, posisi dari fasilitas kesehatan ya, itu ada dua wilayah yang eh, mudah dan sangat mudah ya, di wilayah Ayungan sama wilayah Wonokromo. Nah itu ada rumah sakit Mati Rahayu, rumah sakit Bayangkara, Senturi, sama LSIA ya, sama LSAL di Jalan Wonokromo. Kemudian kita tambahkan lagi aspek untuk menggali lebih dalam. Masa sih di wilayah itu ada gitu ya. Nah, ini kan kalau investor di bidang kesehatan kan pasti nggak mikir satu aspek ya, pasti untuk menyuntikkan dana ya, untuk menyuntikkan dana di bidang kesehatan, investor juga perlu informasi yang lain gitu, tidak hanya jalan, masa jalan tok gitu ya. Next. Nah, ini dengan aspek yang lain, kemudian akses jalan, kelengkapan fasilitas dalam rumah sakitnya, kemudian ketersediaan dokter, apoteker, dan perawatnya. Nah, ternyata kalau pakai tiga aspek ini ya, itu ada di wilayah ini paling mudah itu di wilayah Dukung sama Simokerto. Di situ ada rumah sakit Dr. Sutomo, Jangan ya, kemudian rumah sakit Dr. Swanji. Simokerto. Nah, berbeda ya hasilnya ya, kesimpulannya berbeda. Nah, makanya ketika saya menjadi investor, maka saya perlu menambah variabel untuk meningkatkan tingkat keyakinan saya mau invest di kota Surabaya di bidang kesehatan itu kayak apa. Nah, seperti itu. Ini juga termasuk pembiayaan gitu. Jadi teman-teman bisa mengeksplorasi, oh ternyata ada wilayah-wilayah lain di kota Surabaya ini yang sepertinya aksesnya belum mudah loh, Mbak. Berarti di situ ada peluang, wah berarti pemerintah harus investasi di bidang kesehatan tuh di wilayah kecamatan atau kelurahan ini loh. Gitu. Di kelurahan misalkan sama di wilayah Winyo misalkan ya. Jadi di situ terlihat gitu, terlihat wilayah-wilayah mana yang agak sulit sulit dengan sangat sulit gitu. Nanti di sana ada rekomendasi misalkan, oh berarti perlu dipermudah nih akses jalannya atau fasilitasnya perlu dilengkapi atau jumlah dokternya yang ditambah untuk meningkatkan aksesibilitas fasilitas kesehatan di kota Surabaya. Itu teman-teman. Nah setelah ini, next. Ya, jadi ini udah selesai ya perkapalan saya ya. Jadi setelah ini saya sedikit mau praktek gitu ya. Dan teman-teman juga mungkin bagi teman-teman yang tertarik itu bisa mencoba sendiri gitu kan ya. Jadi di sini data cloning itu menjadikan dunia virtual itu sebagai laboratorium riset gitu ya, tanpa batas, selamat dan internet gitu teman-teman. Untuk apa? Untuk membuka semesta insight daripada data seperti itu. Mungkin untuk paparannya seperti itu, dan saya izin untuk hosting boleh?
Terima kasih kepada Pak Jojo materi yang telah disampaikan. Wah, luar biasa ya materi yang baru saja disampaikan oleh Pak Jojo barusan. Kalau teman-teman setuju nih sama Creative Notebook, kasih reaksi emoji, emoji jempol dong. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sesi yang seru yaitu sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang dari tadi udah penasaran dan punya pertanyaan, ini waktunya. Caranya gampang banget, teman-teman bisa langsung raise hand atau tulis di kolom chat ya. Jangan lupa akan ada hadiah spesial untuk peserta penanya teraktif hari ini. Ayo teman-teman, kira-kira siapa yang mau nanya? Bisa langsung raise hand atau mau kalau misalnya malu-malu, teman-teman bisa langsung chat di kolom chat aja ya. Oke nih, pertanyaan dari Kak Esther Luciana. Kak, izin bertanya. Dalam melakukan data hauling, pastinya ada tantangannya. Apa aja sih tantangan yang sering Bapak hadapi, kemungkinan akan muncul dalam melakukan data hauling ini? Boleh langsung dijawab, Kak Jojo? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam melakukan data crawling, Pak. Maaf, terputus saya. Ya, jadi saya lanjutin ya. Jadi tantangan yang saya hadapi bersama ini ya tadi ya adanya pembatasan limiting sama apa namanya detektor tadi ya, detektor. Ketika saya melakukan detektor calling gitu ya, itu terhambat karena saya diblokir otomatis misalkan. Itu perlu saya alami. Jadi ketika saya terdeteksi sebuah robot gitu ya, itu membuat hasil olahan itu tidak maksimal. Itu yang saya itu ya mungkin ada solusinya ya, solusinya kalau saya tuh pernah pakai yang Selenium, akhirnya saya bekukan dulu lamanya, kemudian saya scrape datanya, seperti itu, atau cloning datanya, seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya. Baik, Mbak. Terima kasih untuk jawabannya. Kita langsung saja lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Kak Siti Putri. Izin bertanya, Pak, apakah ada pro kontranya tentang penggunaan data hasil crawling ini untuk penelitian akademik maupun komersial? Bisa langsung dijawab, Pak Jojo? Mbak bisa diulangi Baik, akan suara saya ulangi. terputusnya. Ya. Baik, akan saya ulangi untuk pertanyaannya. Apakah ada pro kontranya tentang penggunaan data hasil crawling untuk penelitian akademik Oh, maupun untuk komersial? mm, ya.
Pertanyaannya memang, sejauh ini sih belum ada ya, karena memang regulasinya juga belum jelas terkait, akuisisi data seperti ini ya, akuisisi data terkait, data polling sama tracking gitu ya. Tetapi sejauh ini, tadi ya, etikanya selama data hasilnya itu kita gunakan, tidak muncul ya, muncul data mentahnya gitu ya. Kita hanya dalam konteks untuk insight ya, untuk pengetahuan gitu ya. Itu, sejauh ini tidak apa-apa gitu. Seperti misalkan, eee, ini ya, analisis sentimen Twitter, analisis sentimen Twitter, kemudian analisis, topik, komentar, netizen terhadap data kemiskinan BPS misalkan. Nah itu, sejauh ini masih, tidak ada regulasi yang jelas terkait, data polling sama tracking ini. Karena memang selama itu untuk riset, untuk pengetahuan ya, ini ya, tidak mengakar ya. Bahkan yang, misalkan sekelas level misalkan di tataran pemerintahan itu juga saat ini telah, mengembangkan metode, pengambilan data itu dengan menggunakan big data seperti itu. Jadi, selama untuk memperkaya insight, kemudian data-data yang digunakan itu juga, bersumber dari yang valid gitu ya, misalkan dari, laman-laman pemerintah gitu ya, BPS gitu, itu tidak mengapa sih. Itu Mbak, kalau menurut saya. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Pak Jojo. Mungkin teman-teman sekalian ada yang mau ditanyakan lagi. Ingat ya teman-teman, bagi teman-teman yang lagi aktif banget untuk tanya, nanti aku dapat media sosial ya. Gak malu-malu bisa langsung di Mbak, kolom chat. Mbak apakah bisa, praktik Mbak? Mungkin teman-teman masih ngambang gitu. Kenapa ada apa Pak? Bisa diulangi. Apakah boleh, saya tampilkan prakteknya gitu, biar nggak ngambang? Boleh, silakan. Oke, ya. Saya punya Mbak. Ya boleh Pak, silakan. Ya, sudah terlihat Mbak? Ya, nanti untuk tadi ya, untuk misalkan, Sudah Pak, sudah terlihat. dari oke. Ya. Nah, untuk etika dari, eee, orang data orang sama sekali itu kita cukup menambahkan podcast ya, podcast seperti ini. Nah, di sini ada statusnya teman-teman gitu ya. Di sini kan, yang diperlukan misalkan untuk yang ayak gitu ya. Jadi di sini ada yang pakai apa namanya, PR dashboard gitu ya. Nah ini yang tidak diperbolehkan. Nah, di sini yang ada ini tidak umum gitu, artinya kita bisa bisa memperoleh datanya gitu ya. Boleh ya, diperbolehkan oleh penyelenggara. Misalkan memang detik, misalkan detik.com, saya coba ya, .txt. Sama, detik ini yang tidak dibolehkan adalah open code gitu ya. Ini misalkan yang sebelum misalkan, kita slide komentar ini nggak boleh gitu ya. Kemudian kita menggunakan ayat, gitu. Kemudian kita menggunakan API-nya, ini nggak boleh. Tapi, di sini, untuk misalkan ini secara umum, allow semua gitu ya, kecuali yang tidak diperbolehkan di sini yang is allow, seperti itu.
Iya, termasuk dengan minta ganti ini sama sih. Nah, ini lebih banyak lagi ya. Ini di sini untuk beberapa pengguna ya, penggunaan bot ya, ini misalnya ya. Tetapi secara umum boleh. Ini itu untuk ini ya etikanya. Coba saya ini ya, saya pakai ya. Calling dan KTPS. Nah, di sini saya buka studio teman-teman. Jadi ini bentuk eh eh URL-nya ya, URL dari bahasa pemrograman R gitu ya. Di sini saya sudah siapkan. Nah, itu mau melakukan ekstraksi data PDF gitu ya. Di sini saya ngambil dari dinas publikasi ini ya, publikasi profil kesehatan Provinsi Jawa Timur ya, dari Bintas Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. Saya aktifasi beberapa apa namanya PDF gitu ya. Nah, itu hasilnya tampil di bagian konsol teman-teman. Oke, setelah itu saya deklarasi tangannya, apa namanya, URL-nya, kemudian eh, saya ganti namanya nantinya penyimpanannya sebagai file profil kesehatan jantung tahun 2023 karena yang 2024 ini belum ada. Kita pakai ini ada di dalam HTTL, di dalam teks HTTL. Dia fungsinya adalah untuk mendownload otomatis eh, berdasarkan link atau URL yang kita deklarasikan. Aku sebentar karena di sini ada tanda merah ya, diproses mas ya. Nah, kenapa saya di sini direkturnya ada di sini ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung aja nanti eh, apa namanya disiapkan direkturnya mau disimpan di mana. Kemudian kita baca dengan PDF tools ya. Di sini fungsinya PDF text gitu ya. Ini akan di dalam PDF tools. Maka ini kita sudah proses calling nantinya. Misalkan kita mau cek halaman 150, 150 itu ada apa sih? Maka muncul seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan masih kata-kata ya. Nah, ini data yang sebenarnya tuh kayak ini. Linear ya. Jadi kalau linear 18 ya. Nah, ini halaman 150. 150. Nah, di sini tertanggal 518. 518 itu distribusi jumlah orang bayi ini dalam bentuk gambar ya teman. Dalam bentuk gambar kita baca ya, gitu ya. Kita baca maka hasilnya adalah berarti seperti ini. Nah, gimana caranya untuk membuat data yang tidak terstruktur menjadi terstruktur? Kita deklarasikan dulu sebagai teks ya, kemudian kita split ya berdasarkan size n misalnya ada ini loh, apa namanya enter ya enter size n ya, yang kita ambil yang ada angkanya yang berapa ya. Ini kan masing-masing ada angkanya ya, kalau kita lihat dokumennya di sini kan sudah ada angkanya ya, ada angkanya di sini. Sekarang kemudian kita wilayahnya ya, wilayahnya, kemudian nama kabupaten kotanya sama angka kematian bayinya. Kemudian kita tampilkan. Nah, setelah kita tampilkan hasilnya adalah seperti ini. Ini lebih rapi ya, terstruktur lah gitu ya. Nah, tetapi ini masih mengandung NA gitu ya. Ternyata ada masalah di NA-nya itu, karena di sini ternyata dia aplikasi di sini dia tidak kebaca. Ternyata di sini ada kabupaten Kediri. Nah, makanya kita perlu tambahkan di sini. Tambahkan ini sama nilainya 89, kemudian kita eh rapikan ya, karena tadi nggak rapi ya, nggak rapi, kemudian kita
ketika kitanya nulis. Kemudian kita nambahin PPLN ya, variabel yang berpengaruh terhadap angka kematian bayi itu salah satunya adalah berat bayi lahirnya. Ini sesuai risetnya WHO itu BPLN menentukan 60-80% kematian bayi. Itu ya teman-teman. Jadi nanti bisa dibaca aja di jurnal-jurnal ya. Kita ambil ya, ini halaman 320 maksudnya. Kita coba ya tesnya kayak apa ini ya. Nah ya, tesnya ambulator ini ya. Nah, nanti bisa dicek di publikasinya, kemudian kita rapikan, kemudian kita kasih kolomnya, sehingga dapat DF-nya ya. Nah, di sini kita udah dapet nih nomor puskesmas, ya, laki-laki lahir, perempuan lahir, laki-laki sama perempuan lahir, dan seterusnya. Ya. Kemudian di sini kita hapus baris pertama, kemudian kita pakai regex, ya, kemudian kita hapus angkanya ya. Ini tahapan pengkonversi datanya, kemudian menjadi data TF seperti ini. Nah, kemudian kita lihat nih untuk BPLM-nya. Kita ambil seperti ini. Nah, sehingga BPLM-nya kita peroleh nama kabupaten BPLM. Ini jumlah BPLM-nya berapa bayi yang terkait berat badan lahirnya, gitu ya. Kemudian kita ambil jatim sapinya, ini namanya ya. Tapi karena kabupaten kotanya masih belum sama, kita samakan formatnya belum sama, gitu ya. Samakan, kemudian, nah, sehingga kata jatimnya, nah, nama kabupaten. Kemudian kita gabungkan dengan data kematian bayi sama BPLM, sehingga jatimnya nanti nambah. Kita tanya seperti ini, ada atapnya, ada gejala, ada geometrinya di sini. Karena saya pakai SAP dari Jawa Timur ya. Kemudian kita modelkan dasar LS. Nah, di sini terlihat bahwa BPLM berpengaruh signifikan ya, secara statistik. Ya, ini 45% ya, dengan L-square 61%. Kemudian kita lihat ID-nya ya, ID informasi internya ya. Di sini masih 400 ya. Masih 400 nanti uji ini ya, uji asumsinya. Karena rekeningnya ya, di sini untuk uji non APL dia memenuhi ya. Kemudian untuk letaknya bahwa statistitasnya dia tidak memenuhi di angka 10% ya. Kita pakai angka 10%, kemudian 1 menit tidak memang ya. Tapi karena ini hanya apa namanya sharing ya, riset ya. Kita juga sebenarnya bisa pakai notes ya. Notes, universe gitu ya. Model pakai resikonya di tangan. Nah, ternyata pakai universe juga sama gitu ya. Kemudian kantoliknya ini kita peroleh dulu itu non-ikutnya gitu ya. Kemudian kita buat semuanya untuk memetakan angka kematian bayi di Jawa Timur. Sehingga hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Ya, sebenarnya angka kematian bayi di Jawa Timur ya, ini masih apa namanya warna saja, nggak ada terangnya pun ya. Kita tambahkan alatnya di sini, kemudian kita tambahkan alat benda. Yang sangat berpetakan dalam bendanya ya. Kemudian di sini ada apa namanya ini suara ya sama skala. Artinya petanya seperti ini. Ya, seperti ini ya. Dan ini ada apa namanya warnanya sama ya. Kemudian kita lanjut ke IWR ya. IWR di sini saya ulang aja. Ini untuk melakukan pembungkutan spasial ini uji luaran di sini signifikan 10% gitu ya. Kemudian di sini ada spasial yang
positif gitu ya. Kemudian kita cek misalnya ya, kalau kita mau apa namanya melihat korelasi secara lokalnya ya, itu kita coba melihatnya, hanya hasilnya adalah seperti ini. Misalnya banyak wilayah yang kita minta, artinya di situ kita bisa nih potensi menggunakan model IBM ya untuk area tulis kita. Gitu. Lalu kita mencari bandwidth optimum. Ya. Bandwidth optimum ini ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada apa? Fix, adaptif, gitu ya. Terus apa namanya, square, gitu ya. Itu dan segala macam. Nah, di sini berdasarkan bandwidth itu ternyata kita pakai bandwidth novel, novel ada adaptif gitu ya. Karena dia semester paling kecil gitu ya. Kemudian kita baru model dan ini adalah model globalnya, model globalnya, versi model globalnya seperti ini. Kemudian ini manfaatnya ya, ini melihat isi daripada pemodelannya, kemudian IP-nya kita bandingkan dengan versi gitu. Apakah menurun nih IP-nya nih, kan modelnya bagus kan kalau IP-nya kan minimum ya, paling minimum. Nah, ternyata ini turun ya satu-satuan. Kemudian kita coba uji F-nya, uji simultannya. Apakah value-nya kurang dari 10%, kita pakai 10% di sini apa namanya itu ya. Kemudian kita uji lagi pakai uji yang lain, ternyata konsisten ya. Signifikan kita ekstraksi koefisien per wilayah kabupaten kotanya Jawa Timur ya. Apa ekstraksi juga nilai square untuk masing-masing wilayah, kemudian kita satukan ya. Nah, ini untuk yang ya. Kemudian ini kita ketik satu jadi kita frame, kemudian kita tambahkan ke dalam peta jatimnya. Nah, di sini sudah ada tambahan variabel baru apa namanya itu sama S1-nya berbeda L1 sama S2-nya. Oke. Kemudian kita lakukan visualisasi dengan menggunakan PNS SE, ya, SPplot ya. Kita ubah menjadi spasial dulu, kemudian kita buat alurnya ya, penunjukannya, kemudian baru skala petanya ya, baru skala petanya, kemudian kita tambahkan label untuk masing-masing kabupaten kota sehingga hasilnya adalah seperti ini untuk yang ini perwakilan masing-masing wilayah kabupaten kota. Jadi ada sejumlah wilayah di Jawa Timur itu BPLS berpengaruh signifikan terhadap angka kematian bayi tahun 2023. Karena di wilayah misalkan Bojonegoro Tuban, terus wilayah Kuta ya sama Pamekasan ini tidak signifikan ya seperti itu. Kita juga bisa memvisualkan ininya apa namanya elsewhere-nya gitu. Mana yang wilayah yang besar elsewhere-nya. Nah, ini ada beberapa wilayah yang elsewhere-nya besar gitu. Ya apa namanya keluarga lokalnya seperti Jember, Malang ya, Batu dan sebagainya. Nah ini untuk data calling untuk apa namanya karya tulis gitu. Jadi teman-teman nanti bisa menerapkannya. Mungkin demikian untuk sesi praktek. Oke, selanjutnya kita pertanyaan selanjutnya yaitu izin bertanya, bagaimana crawling berperan dalam pengembangan machine learning berbasis data web? Seperti itu pertanyaannya. Ya, paling bermaksud untuk mengenal masalahnya. Nah, sebenarnya masalah itu sendiri lahir karena kita dibangun ya dalam pemodelan atau mandiri ya overfitting atau underfitting. Makanya dia muncul istilah masalah karena di sana ada pemanfaatan apa sample in sample out, kemudian ada kata training sama testing gitu ya. Nah, untuk
data cloning sendiri, karena data cloning ini kan posisi tahapannya ada di awal ya, pengumpulan gitu. Jadi, eee, tidak masalah sih kalau datanya itu berbasis web. Nah, maksudnya kita ambil kayak tadi ya, kita ambil dari web sebenarnya. Kita ambil dari situsnya Dinas Kesehatan gitu ya, kemudian dari publikasi bentuknya PDF, kita langsung ekstrak, kemudian kita misalkan pakai pemodelannya nggak harus di WM, misalkan pakai machine learning di WM gitu ya. Nah itu bisa juga seperti itu. Nah tadi kan, masih sederhana ya, sangat sederhana, bentuknya hanya regression spasial aja sih BBM. Nah untuk pengembangan machine learning bisa sih, bisa saja. Misalkan kita mau mengambil apakah berita ini baik atau enggak misalkan. Nah itu kan kita mengumpulkan dari berita-berita yang ada ya. Kita cocokkan antara, topik di judul sama topik di, isi daripada berita. Kalau dia nggak match, dia nggak similar ya, pakai cosine atau yang lainnya, similarity-nya, nah itu kan masuk berita kategori clickbait, seperti itu. Atau berita hoak misalkan. Nah itu bisa teman-teman eksplorasi sendiri nanti. Menggunakan masalah. Baik, terima kasih untuk jawabannya dari Pak Jojo. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa langsung kirim di dalam itu ya teman-teman kalau misalnya teman-teman lagi habis ini atau berhalangan gitu. Pas boleh. Mbak, ini apakah waktunya masih ada untuk saya? Atau sudah habis? Saya masih ada, Pak. Oh masih ada ya? Kira-kira Iya, berapa menit Mbak? Kira-kira berapa menit? masih ada sisa 20 menit lagi, Pak. Oh, ya. Eee, Mungkin saya akan praktek yang berikutnya kali ya? Boleh ya? Boleh, Pak. Bentar Silakan. saya hajak ini. Nih, ya, saya izin subscribe untuk, praktek ini ya teman-teman, untuk yang, pakai datanya OpenStreetMap ini ya. Nah, ini udah saya siapkan nih. Mmm, jadi di sini kita, eee, tujuannya adalah studi kasus ya sebenarnya. Kasus, nah ini ada, sama ya tahapannya kita aktifasi, matriks yang mendukung dulu oleh data. Oke. Nah ini kita ambil, wilayah Surabaya ini ya, wilayah Surabaya, kemudian kita, ambil, wilayah administrasi level 6 gitu ya, kelurahan, kemudian kita, ubah kita ambil multi pointernya. Kemudian kita langsung ya, servernya, kemudian kita ekstraksi fasilitas kesehatannya. Nah, di sini ada keyword-nya ya, ada kemudian misalkan value-nya klinik misalkan ya. Biasanya kalau ini ada banyak banyak elemen ya di sini ya. Misalkan ini kita gantikan data frame dulu aja. Nah, di sini ada menggunakan objek ya, karena dia sifatnya open source gitu ya. Macam mensos jadi ada yang NA ya, NA-nya banyak. Di sini tantangannya lihat teman-teman, jadi tantangannya adalah penilaian datanya ya. Ada namanya ya, ada yang tidak ada namanya. Terus ini kita apa namanya ubah ke format yang sama ya, ke format koordinat ini ya, geodetiknya ya, nanti itu longitudenya. Kemudian kita filter fasilitas yang ada di dalam area Surabaya. Ini saya import laptop saya, kemudian saya, tampilkan seperti ini. Ini kan sembarang fasilitas saja ya, sembarang fasilitas ini masih belum terlihat karena kita
home na nggak home lah, nggak home hanya terlihat seperti ini. Nah, ini ya, ini udah terlihat wilayah-wilayah yang ada batasan di belakangnya. Kemudian kita coba tahu data ya, kita cari data. Di sini memang memerlukan waktu yang cukup panjang ya untuk data ya, data jalan ya, karena dia lines online ya, lines on gitu, lines on. Jadi dia eh, setiap titik itu dia ada koordinatnya di peta. Jadi di sini memerlukan waktu yang cukup lama. Untuk pembuatan eh, code ini ya, ini teman-teman nggak perlu ini ya, nggak perlu khawatir ya, karena kan data AI ya, ini bisa mengeksplorasi sendiri gitu ya, eksplorasi sendiri dan ini dan menyesuaikan gitu. Karena terkadang hasil dari AI itu sendiri itu karena lingkungannya sangat liar ya, dalam tanda kutip sangat liar seperti apa namanya, tidak terbatas gitu ya, jadi dia atur jangkauannya itu kemana-mana gitu. Jadi kita perlu membuat semacam eh, environment atau lingkungan sendiri gitu ya, seperti Aida tadi. Jadi Aida itu kita membuat sebuah lingkungan kita sendiri gitu, sehingga jawaban si AI itu tidak kemana-mana seperti itu. Nah sama halnya dengan coding seperti ini ya teman-teman, apalagi ilmu coding sekarang udah mudah lah ya, udah mudah karena ada bantuan dari AI itu sendiri. Jadi betul tadi menegaskan bahwa orang yang memakai AI itu dia lebih baik gitu ya. Karena untuk menyelesaikan tugas-tugas yang ada itu jadi lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat. Dan nanti hasil daripada ini, daripada apa namanya, daripada olahan ini ya, olahan ini akan terlihat seperti ini teman-teman. Hmm, ya. Nah, akan proses sama seperti ini nanti. Jadi dia hanya jalan saja ya, aspeknya jalan saja. Nah, sedangkan aspek yang lain itu kita perlu ini ya, kita perlu menambahkan objek lagi gitu, untuk melakukan data crawling-nya gitu. Misalkan nambah jumlah dokter, jumlah perawat, kemudian apa namanya, jembatan gitu ya, seperti itu. Jadi di OpenStreetMap sangat kaya sekali untuk datanya sekarang, apalagi update-nya itu setiap 1 sampai 5 menitan kalau nggak salah ya, untuk yang informasi terbaru seperti itu. Mungkin itu dari saya Mbak, ini lama nanti ini ya, nanti kita apa, lebih waktu. Demikian, terima kasih. Guys, mungkin karena nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman semuanya, saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Bejo atas semua informasi yang telah disampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengajukan pertanyaannya. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita benar-benar menutup acara seru pada hari ini, kita akan masuk ke sesi yang penting dan wajib di setiap acara, yaitu sesi penyerahan sertifikat kepada kakak panitia di nomor share screen.
Dan selanjutnya saya akan memandu sesi dokumentasi penyerahan sertifikat ini. Baik, saya pandu dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi, hitungan 3, 2, 1. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah sesi dokumentasi bersama. Saya minta kepada semua peserta untuk on cam dan tampilkan cermin terbaik teman-teman. Bisa gaya bebas, bisa juga kasih gaya jempol atau penyerah. Yang penting teman-teman bebas. Saya akan ambil foto dalam hitungan 3, 2, 1. Sekali lagi ya, sekarang pose bebas. 3, 2, 1. Dan satu yang terakhir, pose bebas lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya. Dan pastinya hasil fotonya pasti bagus banget ya. Soalnya teman-teman mau on cam dan juga bisa langsung gaya bebas. Untuk selanjutnya, jangan lupa untuk teman-teman mengisi absensi kehadiran terlebih dahulu. Silakan teman-teman langsung akses link absensinya di kolom chat ya. Oke, untuk link asumsinya sudah dikirim di kolom chat, bisa langsung teman-teman akses ya. Save ya. Nah, mungkin kita akan tunggu beberapa menit lebih dahulu sebelum kita akan tunggu sampai jam 10.50 ya teman-teman. Bisa langsung segera mengisi link absensinya.
Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Jojo atas penyampaian tadi dan juga jawaban-jawaban yang sangat menjelaskan tadinya. Sekian Pak sudah mengulas. Dan kami kembali kepada kita semua telah berani untuk bertanya, bisa langsung nanti menghubungi akun chat dari direkturnya di harinya. Lalu teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara webinar Bincang Seru Pojok Statistik hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat jadi bekal buat kita depan. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber dan seluruh peserta. Sampai jumpa di kegiatan Biskota berikutnya. Saya, Anggemi Zanugra selaku Master of Ceremony izin pamit undur diri. Selamat siang dan salam statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dengan Apa Bapak bisa diulang? terima kasih, pengajarannya. Terima Terima kasih, boleh silakan. Apa Bapak? Terima kasih banyak Pak.